Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bertepatan dengan ulang tahun ke-58 Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, 9 Februari 2012, dan sekaligus peresmian Gedung Pusat Alkitab atau Bible Center, LAI menerbitkan Alkitab terbesar di dunia. Kehadiran Alkitab terbesar yang diletakkan di Gedung Pusat Alkitab bukan sekedar simbol atau pelengkap Gedung Pusat Alkitab, namun memiliki tujuan khusus. Alkitab yang dipilih untuk dicetak dalam ukuran besar ini adalah Alkitab edisi studi, yang merupakan bestseller LAI dan memperoleh sambutan hangat dari masyarakat pengguna Alkitab. Sambutan ini menunjukkan kerinduan dan kehausan dari umat Kristiani untuk tidak hanya membaca Alkitab, tapi lebih dari itu, untuk memahami dan mendalami firman Tuhan. Ada 3 hal yang mendasari LAI menghadirkan Alkitab terbesar ini. Pertama, untuk menunjukkan bahwa firman Allah itu sumber terbesar, inspirasi, kekuatan, dan terang bagi umat manusia yang ingin mencari jalan kehidupan. Kedua, terkait dengan akan diwujudkannya Gedung Pusat Alkitab yang juga merupakan pusat komunitas Kristiani, kehadiran Alkitab edisi studi terbesar dimaksudkan sebagai pendorong setiap umat Tuhan untuk mendalami firman-Nya. Ketiga, terbitnya Alkitab edisi studi terbesar ini menjadi sumber informasi kepada masyarakat akan kemampuan staf dan teknologi grafika percetakan Alkitab LAI. Tahun 2009 menjadi awal dimulai pembuatan Alkitab terbesar. Setelah anggota tim pembuatan terbentuk, maka seluruh anggota tim bertemu di Bogor, menggali berbagai informasi mengenai Alkitab-Alkitab terbesar di berbagai belahan dunia yang telah terbit untuk dijadikan pembanding. Awalnya, tim mencoba mencetak Alkitab edisi studi terbesar tersebut di mesin cetak Ghost Community yang biasa digunakan mencetak Alkitab standar. Namun, ternyata ukuran cetak maksimal dari mesin cetak Ghost Community hanya 57,8 cm kali 89 cm. Karena ukuran mesin cetak LAI di bawah 1 meter, maka tim berupaya menghubungi rekanan dan supplier percetakan LAI yang bergerak dalam bidang percetakan untuk mencetak Alkitab terbesar. Selama hampir 1 tahun, tim mendatangi satu persatu percetakan di berbagai kota besar di Pulau Jawa. Namun tidak satupun percetakan di berbagai kota tersebut mampu mewujudkan atau mencetak Alkitab terbesar. Awal 2011, tim mencoba mempelajari dan mencoba kemampuan mesin digital printing LAI tipe plotter HP Design Jet 800 PS. Mengingat mesin ini mampu mencetak di atas 1 meter. Selama 3 bulan dari Januari sampai Maret 2011, dilakukan uji coba pencetakan Alkitab terbesar dengan mesin plotter dan berhasil dengan baik. Maka, diputuskan bahwa Alkitab edisi studi terbesar akan dicetak oleh percetakan LAI dengan mesin plotter HP Design Jet 800 PS. Namun demikian, mesin plotter tersebut tetap perlu dimodifikasi agar mampu mencetak AES terbesar ini. Setelah semua persiapan dan sarana penunjang siap, uji coba cetak AES terbesar dengan Bible paper 40 gram mulai dilakukan. Hasilnya luar biasa. Semua kendala dapat diatasi dengan baik. Awal April 2011, pencetakan Alkitab edisi studi terbesar pun dimulai. Proses ini membutuhkan ruang yang luas dengan suhu yang dijaga untuk menjaga kelembapan kertas, agar kertas tetap solid dan tidak keriput. Operator harus tekun dan sabar memperhatikan ketegangan kertas dari Bible paper. Demikian juga agar tinta tidak bleber atau kotor, operator harus berulang kali membersihkan mata printer. Begitu juga ketika membalikan kertas untuk mencetak halaman berikutnya. Register cetak menjadi tantangan tersendiri yang perlu dijaga dengan baik. Belum lagi, karena ukuran kertas yang cukup lebar, maka pembalikan kertas perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, agar kertas tidak kusut. Hasil cetakan yang sudah bagus diletakkan di tempat khusus agar tidak kotor, tidak terlipat, tidak sobek, dan sebagainya. Untuk menyelesaikan cetakan 1 halaman bolak-balik, diperlukan waktu 20 menit. Untuk mencetak 100 halaman, dibutuhkan waktu 1 minggu. Proses pencetakan baru selesai pada bulan November 2011. Sebelum melanjutkan ke proses penjilitan yang memakan waktu 2 bulan, hasil cetakan disortir kembali agar register dan kualitas cetak benar-benar terjaga. Bila tim menemukan cetakan yang kurang baik, maka lembar yang kurang bagus dicetak ulang. Selama proses pencetakan berjalan, tim melakukan beberapa kali uji coba penjilitan dengan dummy buku. Mengingat proses menjilid cukup sulit dan memerlukan ketelitian atau kecermatan, dibentuklah tim khusus penjilitan dan pengadaan penunjang alat produksi Alkitab edisi studi terbesar yang beranggotakan 10 orang. Begitu seluruh halaman sudah lengkap dan posisi seluruh lembaran Alkitab tersusun rapi, dilakukan pres punggung buku
dengan balok besar dan sekrup. Proses ini dilakukan agar tumpukan lembaran tidak bergeser dan registernya terjaga. Selanjutnya, punggung buku dilem dengan lem khusus untuk penjilitan. Selesai dilem, dilakukan pengeboran lubang jahit dengan bor listrik. Pada Alkitab standar, proses penjahitan dilakukan menggunakan mesin jahit buku. Namun karena ukuran Alkitab ini sangat besar, proses penjahitan dilakukan secara manual. Hal ini menjadi kendala sekaligus tantangan tersendiri bagi staf unit percetakan LAI. Setelah pengeleman dan penjahitan selesai, maka dilakukan penempelan shootblad yang menggunakan bahan flexo, kain kasri, dan backlining paper. Maksud penempelan shootblad agar kerapian terbitan tetap terjaga. Selain itu, agar buku tidak goyang jika dimiringkan atau didirikan 40 derajat. Setelah pemasangan shootblad selesai, buku yang sudah terjilid dipotong dengan mesin potong khusus 104 cm x 147 cm. Pemotongan dilakukan di sebuah percetakan di daerah Jelambar, Jakarta Barat, yang memang memiliki alat potong kertas berukuran raksasa. Setelah pemotongan, hasil potongan buku diamplas agar lebih rapi dan halus. Kemudian, hasilnya dibawa kembali ke Bogor untuk persiapan pemasangan indeks. Pemasangan indeks dengan ukuran sangat besar seperti ini membutuhkan pisau pelubang khusus yang berukuran sangat besar dan ketajamannya teruji. Beberapa kali uji coba sempat tidak berhasil, namun tim tidak menyerah. Kendala utama terletak pada ukuran dan ketajaman mata pisau pelubang. Setelah lubang indeks terbentuk, petugas melakukan penempelan stiker indeks. Selanjutnya, hasil penjilitan terbitan yang sudah berindeks ini ditempeli capital band 2 helai pada bagian atas dan bawah. Akhirnya, Alkitab siap digabungkan dengan cover yang sudah disiapkan sebelumnya. Pembuatan cover juga mengalami beberapa kali uji cetak yang memakan waktu berbulan-bulan. Pencetakan cover harus dilakukan secara khusus karena cover sangat berpengaruh pada kekuatan engsel buku yang dibuat dengan bahan akrilik. Setelah seluruh proses jilid selesai, penanggung jawab tim jilid melakukan sekali lagi proses QC atau koreksi final untuk memastikan bahwa kualitas buku bagus dan siap untuk ditempatkan di lobi Gedung Pusat Alkitab, Jalan Salemba Raya nomor 12, Jakarta Pusat. Atas anugerah dan pertolongan Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia mengucap syukur atas kehadiran Alkitab edisi studi terbesar ini. Kiranya Alkitab edisi studi terbesar membawa manfaat dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang sesuai dengan maksud dan tujuannya. Lembaga Alkitab Indonesia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala perhatian, bantuan, dukungan, maupun kritik yang disampaikan. Tuhan memberkati.